sobat saudara semuanya, selamat datang di Stasiun Klimatologi Seram bagian Barat. Bersama saya Jari Krisnandika akan mengajak teman-teman semua berkeliling melihat alat-alat yang ada di Stasiun Klimatologi Seram bagian Barat. Yuk, mari ikuti saya ke Taman Alat. Baik, di sini untuk alat pertama yaitu penakar hujan observatorium. Alat ini berfungsi untuk menakar hujan yang terukur pada saat hujan. Alat ini diamati setiap 3 jam sekali, yaitu untuk di stasiun sendiri yaitu pukul 9, 12, jam 12, pukul 3, lalu yang terakhir pukul 6. Baik, yaitu alat yang kedua yaitu sangkar meteorologi. Di sangkar meteo ini terdapat 5 alat. 4 diantaranya itu termometer, terdiri dari termometer bola basah, bola kering, lalu termometer minimum dan maksimum. Lalu untuk satu alat yang terakhir yaitu PC evaporimeter. Nah, kurang lebih seperti ini di dalam dari sangkar meteo. Ini untuk termometer bola kering, di sebelahnya ada termometer bola basah, lalu di sini ada termometer maksimum, di bawahnya ada termometer minimum. Lalu alat ini yaitu PC evaporimeter. Termometer sendiri seperti namanya, seperti yang kita tahu sendiri, berfungsi untuk mengukur suhu. Lalu untuk termometer maksimum itu mengukur suhu maksimum dalam satu hari. Lalu untuk minimum sama fungsinya dengan maksimum, yaitu mengukur suhu minimum dalam satu hari. Baik, di samping saya udah ada 2 alat yang sama-sama fungsinya untuk mengukur untuk matahari. Yang pertama ada Campbell-Stock, yang ini fungsinya untuk mengukur lama penyinaran matahari. Jadi di sini bola ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya matahari, nanti akan membakar pias. Fungsinya sama seperti kaca pembesar. Ketika dia membakar pias, maka di sini akan terlihat seberapa lama penyinaran matahari tersebut berlangsung. Lalu di sini ada alat otomatis, namanya Automatic Solar Radiation System atau biasa disingkat ASRS. Masih sama seperti Campbell-Stock, cuman bedanya di sini dia tidak mengukur lama penyinaran, tapi mengukur besarnya radiasi matahari. Baik, di sini ada alat untuk mengukur angin, namanya cup counter anemometer. Cup counter anemometer sendiri ketinggiannya ada 2, yaitu yang pertama setengah meter, lalu yang ini 2 meter yang saya pegang ini. Alat ini fungsinya untuk mengukur kecepatan angin. Baik, ini ada ARWS, Automatic Rainwater Sampler. Alat ini fungsinya untuk apa sih? Jadi alat ini fungsinya untuk mengukur zat kimia pada air hujan. Alat ini bekerja dengan nanti ketika ada air yang menetes di sensor sini, maka tutup pada wet bucket. Alat ini ember ini namanya wet bucket, lalu di sebelah sini namanya dry bucket. Nah, ketika ada air hujan, nanti penutup pada wet bucket ini akan bergeser ke dry bucket, sehingga air hujan yang masuk nanti akan masuk ke wet bucket. Nah, air yang berada di wet bucket ini nantinya akan dikirim sampelnya ke pusat untuk dianalisis ada zat-zat kimia apa aja sih yang ada di hujan di daerah sini. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke termometer tanah. Baik, di sini kita udah ada dengan termometer tanah. Yang di sini yaitu termometer tanah gundul. Jadi untuk termometer tanah sendiri jenisnya ada 2. Yang pertama termometer tanah gundul yang seperti kita lihat sekarang. Lalu ada lagi satu termometer tanah berumput yang ada di sana. Di sini ada panci penguapan. Jadi di panci penguapan ini fungsinya seperti namanya, yaitu untuk mengukur penguapan. Di panci penguapan ini ada beberapa alat. Yang pertama ada cup counter, lalu ada hook gauge, lalu di sini juga ada steel well. Untuk mengukur penguapan ini nanti kita pakainya pakai hook gauge. Jadi
seberapa besar sih penguapan, nanti itu diukur pakai gauge dalam satuan milimeter. Oke, baik. Di sini udah ada beberapa alat, yaitu yang pertama sampler, lalu ada AWS, lalu ada ARG. Untuk HV sampler sendiri, dia fungsinya untuk mengukur konsentrasi udara atau bisa dibilang untuk mengukur polutan udara. Jadi dia fungsinya menyedot udara, lalu nanti udara yang tersebut nanti akan tersaring oleh filter di dalam sini. Lalu filter nanti akan dikirim ke pusat untuk dianalisis zat-zat kimia apa aja yang ada di udara tersebut. Lalu lanjutnya ada AWS atau Automatic Rainbow Station. AWS ini sebenarnya untuk cara kerjanya kurang lebih sama seperti alat-alat pengamatan yang lain, cuman untuk AWS sendiri ini dia bekerja secara otomatis, jadi kita tidak perlu melakukan pengamatan lagi. Untuk mengecek datanya nanti dapat dilihat di komputer pengamatan di dalam. Lalu yang terakhir yaitu ada ARG. ARG sendiri sensornya menggunakan tipping bucket. Jadi nanti air hujan nanti masuknya di sini. Di dalam tipping bucket ini ada sensor. Dia sensornya seperti tuas. Jadi ketika air hujan masuk, air hujan ini nanti akan menerapkan tuas di dalam. Jadi ketika tuas tersebut mengetuk sensor di bawahnya, nanti akan terukur seberapa besar hujan tersebut. Jalan dari taman alat tadi kita masuk ke dalam, yaitu untuk di dalam sendiri ada salah satu alatnya yaitu barometer. Barometer ini merupakan barometer digital yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara pada suatu tempat. Baik, itu semua alat-alat yang biasa dipakai oleh pengamat di stasiun klimatologi Seram bagian barat. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran maupun kritik, dapat disampaikan di kolom komentar, tentunya dengan menggunakan bahasa yang sopan ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat saudara semuanya.